Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat beribadah pada Selasa ini, ya 7 Juli kita akan belajar ya sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita untuk kita mengarahkan mata rohani kita untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan saya sampaikan. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari. Dan kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran padamu. Engkau juga mengurapi, Engkau juga memberikan hikmat bagi setiap kami orang percaya mendengarkan khotbah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada kali ini kita akan membahas, kita akan belajar dari Abraham. Ya. Jadi iman Abraham diuji mungkin tidak seberat kali ini. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 22 Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu saudara, kita bisa mengerti berapa tahun, berapa puluh tahun anak ini ditunggu oleh pasangan Abraham dan Sarah. Ya. Jadi berapa tahun, berapa puluh tahun Abraham ini menunggu Ishak ini. Ya. Tetapi ternyata setelah dewasa ada satu perintah dari Allah Bapa. Dan perintah itu mungkin juga cukup mengagetkan Abraham. Sekalipun Alkitab tidak mencatat, ya. Tetapi kalau kita bisa membayangkan, kita masuk dalam peristiwa itu, bagaimana kagetnya, bagaimana terhenyaknya jiwa Abraham ketika dia mendengarkan firman itu, perintah itu, persembahkanlah anakmu. Artinya berikan anakmu sebagai korban bakaran. Ya, jadi inilah ujian yang sesungguhnya dari Abraham. Dan kali ini memang Tuhan benar-benar menguji ketaatan Abraham melalui perintahnya untuk mempersembahkan Ishak. Dan di situ katakan anak yang kamu kasih. Jadi Tuhan tahu bahwa Ishak itu anak yang dikasih karena anak yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun. Ya. Apakah tidak ada cara lain untuk menguji Abraham selain mengorbankan anak? Ya, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, ini cara yang mungkin, yang sangat tepat untuk menguji iman seorang Abraham. Ya. Tetapi memang sebetulnya ada juga Bapak Ibu Saudara waktu itu, ya, di zaman Tuhan itu ada juga ketika mereka mau menghadap Dewa Molok, mereka memang juga dikatakan dia mempersembahkan anak kecil. Ada memang. Tapi tidak harus anak kandung. Kalau ini anak kandung dan anak yang satu-satunya disayangi. Ya. Dan ketika Allah Bapa memerintahkan hal ini, beliau, ya, Allah Bapa ini tidak memberikan penjelasan apapun. Tidak ada penjelasan apapun, hanya perintah, titik. Jadi nggak ada penjelasan apapun. Ya. Dan Abraham pun juga tidak mempertanyakan maksud perintah itu. Ya. Di satu sisi Allah tidak memberikan keterangan kenapa mesti anak ini yang dipersembahkan, tapi di sisi lain Abraham pun juga tidak mempertanyakan kenapa harus anak saya gitu. Ya. Berbeda ketika Allah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, itu
Allah Bapa memberikan keterangan, dia memberikan alasan, karena ahli warismu itu Ishak, kamu harus usir Hagar dan Ismail. Jadi ada keterangannya, ada penjelasannya, tapi kali ini tidak sama sekali. Ya. Dan yang kita cukup heran, Abraham pun juga tidak mempersoalkan, ya, apa komplain atau kebenaran. Alkitab tidak mencatat Abraham komplain atas perintah ini. Nah, ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau memang kita sudah, ya, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya yang sudah memiliki kepekaan roh, yang sudah mampu membangun intimasi dengan Tuhan, yang dekat, ya, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan suatu ketika Roh Kudus berbicara dalam nurani kita, dan itu kita yakini bahwa itu suara Tuhan, ya sudah kita lakukan. Kita mau belajar taat seperti apa? Ya. Jadi tidak membuka ruang untuk diskusi. Perintah, ya perintah. Hanya masalahnya juga harus taat. Ya. Jadi apa yang ada di dalam kepala Abraham kita juga nggak tahu. Ya. Tapi pasti sebagai manusia normal, sebagai seorang ayah yang normal, tentu di dalam kepala Abraham itu dia cukup pening, sekalipun itu tidak terucap lewat mulut bibirnya, untuk mempertanyakan pada Allah Bapa. Ya. Belum lagi Abraham bisa membayangkan, ya, kalau ketika dia mengajak Ishak itu pergi, dan ketika dia pulang tidak membawa Ishak karena dia dikorbankan, bagaimana dia menghadapi Sarah istrinya? Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, yang menjadi keheranan kita, ya, saya pribadi mempertanyakan, kenapa Abraham ini tidak menyampaikan hal yang sangat berat ini kepada Sarah? Ini kan perintah yang bukan berat tapi sangat berat. Tetapi Abraham tidak melibatkan sama sekali Sarah sebagai istrinya. Ya, Alkitab tidak mencatat ada komunikasi antara Abraham dan Sarah setelah Abraham itu menerima perintah dari Allah Bapa. Tidak ada. Bagaimanapun juga dia istrinya. Dan biasanya ketika seorang suami itu menghadapi persoalan besar dalam hidupnya, biasanya dia tidak cerita pada istrinya. Sulit dia untuk memendam. Sulit untuk dia tidak menceritakan hal itu pada pasangan hidupnya. Ya. Mengapa Abraham ini? Ya. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran ini setelah baca tentang rekam jejak Abraham ini, jawaban yang mungkin masuk akal adalah Abraham ini menempatkan Allah di atas segalanya. Jadi Abraham menempatkan Allah ini di atas segalanya. Jadi hubungan dengan Allah begitu dekat. Maka ketika dia mendapat perintah, amanat dari Allah, dia tidak merasa perlu minta pertimbangan manusia. Ya, karena perintah itu kan audible. Waktu perjanjian lama, kalau Allah berbicara pada umatnya itu benar-benar audible, bisa didengar. Dan Abraham yakin ini perintah Allah. Ya, jadi karena Abraham itu menempatkan Allah itu di atas segalanya, maka Abraham merasa tidak perlu minta pertimbangan manusia, siapapun mereka, juga terhadap istrinya Sarah. Ya, karena pikiran Abraham, kalau Sarah saya kasih tahu, dia bisa menghambat langkah kaki saya untuk taat. Jadi ketaatannya bisa dihambat oleh karena istrinya. Ya. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara seringkali diberhadapkan dengan hal seperti itu. Kita yakin bahwa Roh Kudus mendorong untuk kita melakukan sesuatu, tetapi kita takut menyampaikan pasangan hidup kita atau anak kita. Takutnya apa? Mereka belum siap. Ya, level kerohanian mereka masih di bawah kita, jauh misalnya. Waduh, ini repot. Ya. Nah, kalau Abraham itu udah beda lagi. Dia sudah
Dia menempatkan hubungan dengan Allah Bapa itu di atas segalanya, bahkan lebih dari istrinya. Maka dia tidak merasa perlu untuk minta pertimbangan manusia seperti di dalam Galatia 1 ya. Ini ada contoh ketika Paulus dipanggil pertama kali ya, di dalam Galatia 1 ayat yang ke-15 ya. Ini Paulus juga mengalami hal ini. Galatia 1 ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia ya. Paulus dikatakan memberitakan dia, memberitakan Tuhan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jadi orang-orang yang sudah memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, hubungan yang begitu dekat, kadang-kadang perintah itu dia tidak perlu minta pertimbangan manusia. Karena yang dia mintain pertimbangan itu jangan-jangan rohaninya jauh di bawahnya. Wah, ini bisa menghambat. Ya, nah ini terjadi pada Abraham. Ya, pada Abraham ketika dapat perintah yang maha berat ini, dia merasa Sarah tidak perlu tahu. Ya, Sarah tidak perlu tahu karena jangan-jangan dia bisa menghalangi langkah kaki saya untuk saya menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang taat. Sama di keluarga, dalam satu keluarga besar, kadang-kadang suaminya tergerak untuk membantu ini, tapi istrinya agak berat. Nanti istrinya ingin membantu ini, suaminya kadang-kadang memang begitu. Bisa terjadi karena tingkat kerohaniannya beda jauh. Ya. Tetapi bagi kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ya tentu kita akan minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, Abraham ini benar-benar dia mengutamakan, dia lebih takut. Abraham ini lebih takut melukai hati Allah daripada melukai hati istrinya. Ya. Jadi kita bisa membayangkan dia lebih takut melukai hati Allah daripada melukai hati istrinya. Maka dia menganggap tidak perlu melibatkan. Ya. Nah, karena konsep berpikir Abraham seperti itu, jadi di dalam pikiran Abraham itu dia menempatkan Allah itu di atas segala-galanya. Maka yang seperti minggu kemarin saya katakan, Allah memperlakukan Abraham juga luar biasa. Sampai Allah itu tidak bisa, dia tidak menyampaikan apa yang mau dia lakukan kepada Abraham, tidak bisa. Dia menyembunyikan apa yang akan dia lakukan di hadapan Abraham. Dia tidak bisa, Allah Bapa. Jadi sama. Ini sama. Ya, jadi bagaimana Allah memperlakukan Abraham dan bagaimana Abraham memperlakukan Allah Bapa itu seimbang. Dan mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita belajar untuk seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan itu dengan pantas. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan Yesus itu dengan pantas, dengan bermartabat. Makanya yang sering saya katakan, jangan hanya kita tuh berdoa, menghampiri tata Tuhan, ya, menghampiri tata suci Allah. Hanya ketika kita dipepet oleh persoalan yang berat, baru kita menghampiri, baru kita nangis-nangis, baru kita doa puasa. Ini tidak sehat. Membangun hubungan seperti ini tidak sehat. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita membangun intimasi dengan Tuhan, membangun intimasi dengan Allah Bapa, itu harus terus kita lakukan. Ya, bahkan ketika hidup kita tanpa masalah, tanpa problem, kita harus tetap membangun intimasi. Ya, kita jangan menjadi orang-orang yang licik. Ya, orang-orang licik, tahu yang saya maksud. Ketika kita ada masalah, wah, doa puasa, wah, seharian di ruang doa. Ya, nanti masalahnya selesai, beberapa kemudian lupa. Ini orang-orang yang kurang baik, ya, kurang baik. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus merasa selalu perlu Tuhan.
selalu perlu Tuhan. Baik kita sehat, baik kita diberkati, baik kita dalam posisi karir yang tinggi, ya, baik kita ketika banyak orang mengagumi kita, menyanjung kita, kita tetap perlu Tuhan. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Jadi membangun intimasi dengan Tuhan itu tidak terpengaruh oleh apapun, tidak terpengaruh oleh apapun. Ya. Dan bagaimana kita merespon perintah Allah ini? Ya, bagaimana kita melihat respon Abraham? Coba lihat pasal 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua bujangnya dan bla 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 bla. Ya. Yang mau saya katakan, dia bangun pagi-pagi ini menunjukkan bahwa Abraham tidak memerlukan tidak memerlukan pertimbangan siapapun. Yang kedua, dia tidak mau menunda. Dia tidak mau menunda apa yang telah diperintahkan Allah Bapa. Jadi dia tidak ada keengganan untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Enggak ada enggan sama sekali. Kok dia bangun dibuat supaya siang? Enggak ada. Pagi-pagi dia siap. Padahal kalau kita tahu apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan, itu sesuatu yang akan membuat dia bisa berduka. Ya. Ini yang menjadi perenungan kita. Bagaimana dia bisa menerima perintah yang maha berat itu, dia dengan cepat melakukannya. Ya, kalau misalnya kita disuruh berperang, oke lah berperang. Ya, disuruh apa, oke lah. Ini disuruh membunuh, mempersembahkan anak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi di dalam diri Abraham, dalam benak Abraham itu hanya terpatri satu konsep. Bagaimana dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana Abraham ini tidak ingin melukai hati Tuhan. Ini saja. Ini yang ada di dalam pikiran Abraham. Ini. Ya. Saya rasa ini. Sehingga apapun perintahnya tidak ada yang berat. Sekalipun mungkin dia juga mengatakan sangat berat, tetapi toh dia melakukannya dengan tanpa ingin menunda, tanpa ada keengganan sama sekali. Nah, ini pelajaran terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Roh Kudus sudah berbicara pada diri kita, ya, ada perintah Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan apapun. Kalau itu yakin bahwa itu adalah perintah Tuhan, mari kita melakukannya tanpa keengganan, tanpa ada kesengajaan untuk menunda, tanpa ada persungutan. Ya. Mungkin apa yang diperintahkan Tuhan pada setiap diri Bapak Ibu Saudara dan saya nggak mungkin seberat Abraham ini. Rasanya nggak mungkin. Tapi seringkali kita ada keengganan. Seringkali, misalnya suruh memaafkan orang lain, kamu harus memaafkan orang itu. Itu tidak mudah memaafkan itu. Karena bagi sebagian orang, dilukai hati, ya, hatinya terluka, itu lebih sulit disembuhkan dibanding kalau dia dibohongi atau dikemplang utangnya. Mungkin dia marah tapi enggak begitu. Tapi ketika dia dilukai, dia menyinggung pribadinya, wah, dia sulit melupakan. Nah, tapi kalau Roh Kudus mengatakan kamu harus mengampuni, yang sudah enggak ada pilihan lain, jangan ditunda, jangan ada keengganan, lakukan itu. Ya, kita itu diperintah tidak mungkin seberat apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham, menyembelih anaknya sebagai korban bakar, tidak mungkin. Tapi kenyataannya kita masih sulit. Suruh mengampuni, suruh rendah hati, ya, suruh kita murah hati, itu kan seringkali kita digerakkan. Kita melihat orang-orang yang perlu kita tolong karena keuangan kita kuat, tapi kita enggan. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita belajar Abraham, disuruh melakukan yang terberat pun tidak ada keengganan. Ya. Nah, ada fragmen yang cukup mengharukan kita. Ketika Ishak mempertanyakan korban anak domba, mana Bapak korbannya? Ya. Ini Bapak, ya, ayat 7. Berkatalah Ishak pada Abraham,
ayahnya. Bapak, satu Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham tidak mungkin tidak pusing, dia pasti pusing. Tapi dengan hikmat dia menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Jadi Abraham punya keyakinan sekalipun itu tidak terlalu besar, tapi yakin bahwa mungkin Tuhan akan menyediakan korban. Itu yang meluncur dari mulut Abraham. Ya, ucapan Abraham itu menunjukkan bahwa ketaatannya, ya, dia taat melakukan perintah. Ya, jadi Abraham mempercayakan semuanya. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang menjadi bagiannya dia lakukan. Tapi di luar itu semuanya dipercayakan pada Allah. Allah nyuruh korban anaknya, dia lakukan. Tapi di luar itu Abraham sama sekali tidak menaruh curiga terhadap Allah. Ya, ini yang hebat. Dia tidak menaruh curiga apapun terhadap Allah Bapa. Bahkan di dalam kitab Ibrani ditulis, ya, Ibrani 11 ayat pasal 11, 17, 19, dalam benaknya dia berpikir, karena Allah ini berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Nah, ini analisis dari penulis kitab Ibrani. Mungkin Abraham waktu itu mau, karena Abraham berpikir, paling nanti Allah bisa membangkitkan anak saya, tidak ada yang mustahil. Nah, tapi ini kan hanya asumsi yang ada pikiran Abraham. Tetapi yang kita tahu Abraham adalah taat. Ternyata bukan hanya Abraham yang hebat, Ishak pun hebat. Ishak pun hebat, dia luar biasa. Ketika dia sudah mulai diikat, Ishak tidak berontak, Ishak tidak melawan. Ya, Ishak tidak melawan apapun. Kalau Ishak mau berontak, kalau dia mau ngotot, dia mampu, karena Abraham sudah tua secara fisik, Ishak lebih kuat. Tetapi Ishak ketika dia diikat, ketika dia ditelentangkan di atas api korban kabar, dia tidak bergeming sama sekali. Dia tidak mempertanyakan kenapa harus aku Bapak. Hebatnya Ishak. Ya. Jadi bukan hanya Abraham, Ishak pun luar biasa. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat dua sosok ini. Ya, Abraham ternyata dia lebih mengasihi Allah Bapa daripada Ishak anaknya yang tunggal. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan fragmen ketika Ishak diikat, ditelentangkan, dan pisau sudah akan ini bukan sandiwara, pisau sudah siap untuk menghujam. Tapi malaikat Tuhan turun, jangan kamu apa-apakan anak itu. Jadi bukan sandiwara, ini benar-benar Abraham mau melakukan. Dan Ishak pun tidak ada meronta-ronta, tidak ada perlawanan, dan tidak ada pertanyaan, kenapa harus aku? Ya, ini yang sangat luar biasa. Ya, dan kecintaannya Abraham terhadap Allah Bapa ini sudah terbukti dan dibuktikan. Ya, dengan langkah yang mantap, Abraham seperti siap kehilangan anak tunggal. Dia dengan langkah mulai dari pagi-pagi benar, dia sudah bangun dan sampai ke sana dan sudah mengikat, dan pisau itu sudah terhunus. Itu menunjukkan bahwa Abraham dengan siap, dengan langkah yang mantap, dia siap kehilangan anak tunggal. Ya. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan orang percaya. Jangankan kehilangan anak, kehilangan sebagian harta aja kadang-kadang kita sulit. Kehilangan sedikit harta, harga diri, memaafkan orang kadang-kadang sulit. Suruh rendah hati sulit. Ya, bagaimana Abraham ini? Dia takut kehilangan Allah daripada harus kehilangan. Dia takut kehilangan Allah dibandingkan kehilangan anaknya. Dan itu dibuktikan lewat perbuatannya. Ya, lewat perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan belajar ini kita bisa membayangkan mengapa Abraham itu di dalam Injil Lukas, ya, tentang Lazarus dan orang kaya dikatakan Lazarus ada di pangkuan Abraham.
Lazarus ada di pangkuan Abraham. Kenapa enggak Lazarus ada di pangkuan Daud atau di pangkuan Musa, tapi di pangkuan Abraham. Jadi Abraham itu untuk menunjukkan bahwa Abraham itu sosok yang memang benar-benar dikatakan sahabat Allah. Alkitab katakan sahabat Allah. Ya. Maka di depan tadi saya katakan Allah itu tidak bisa berbohong tidak terbuka kepada Abraham. Itu Allah itu tidak bisa. Ya. Dan itu dibalas, diimbangi dengan sikap Abraham yang tidak ada yang lebih bernilai daripada hubungan dia dengan Allah Bapa. Ya, ini pelajaran yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu ketika kita mau taat, kita mau melakukan kehendak Bapa, itu bukan ringan, pasti berat, bahkan sangat berat. Ya. Jadi tidak ada kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu nggak ada yang ringan, jarang. Ada mungkin ringan, tapi lama-lama kita akan dibawa masuk dalam kehendak Bapa yang sulit, bahkan sangat sulit. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menggenapi kehendak Bapa. Paulus menderita sengsara itu atas kehendak Tuhan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya ngajak Bapak Ibu Saudara untuk membiasakan diri melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu agak berat, mari kita belajar. Kita ingat bagaimana Abraham, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Paulus, bagaimana rasul-rasul dulu. Demi melakukan kehendak Bapa, demi melakukan kehendak Tuhan, dia bukan hanya rela tersiksa, bukan hanya rela menderita, tapi rela dia untuk mati dengan cara yang tragis. Ya. Dari pelajaran yang terbaik dari pembacaan kita malam hari ini adalah ketaatan Abraham, juga ketaatan Ishak. Ini yang tidak bisa dibantah. Ishak saya juga bisa tanpa ada keluhan, tanpa ada memikirkan, memberontak, tidak ada sama sekali. Hanya taat, dan taat. Mari kita belajar seperti kedua sosok ini. Ya, kita belajar terus, kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang mengajarkan bagaimana taat itu seringkali harus dibayar mahal. Kami siap kehilangan apapun. Kami mau belajar seperti Abraham, tidak menaruh curiga apapun terhadap Allah Bapa. Terima kasih. Menerangkan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.